Hola, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, kali ini Om ingin ajak kalian ke Sotomi, Kota Udang. Nah, tempatnya di Bilangan Roxy ya, di Jalan Tidore. Nah, ini kita mulai dari sini perjalanan kita ya. Ini kalau kalian dari arah Harmoni, Jalan Hasyim Ashari, begitu ketemu patokan pos polisi Jalan Biak. Nah, kalian belok ke kiri ya. Nah, ini jalannya seperti ini. Ini adalah Jalan Supiori. Nah, teman-teman masuk, lurus aja. Jadi ketemu ruko-ruko dan taman kecil begini. Nah, kalian lurus. Nanti begitu ketemu pertigaan, teman-teman belok kanan ya. Ini adalah Jalan Tidore. Nah, itu ada patokannya pos pengamanan tuh yang kuning. Lalu di ujung pertigaannya ada tukang-tukang makanan juga nih kalau sore menjelang malam. Nah, tinggal ke sana ya. Oke, nanti dari Jalan Supiori itu setelah kalian belok kanan, kalian tinggal lurus saja. Nah, itu dia, nanti ada ketemu pelangnya. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa ya, klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya, supaya channel Om Pius terus tumbuh berkembang, berbagi info dan inspirasi buat teman-teman semua. Oke, yuk kita lanjut nonton videonya. Nah, Sotomi Kota Udang ini salah satu Sotomi legend di Jakarta. Sejarahnya juga unik banget. Dan yang pasti rasanya dan isiannya juga mantap banget. Yuk kita ikuti yuk kisahnya. Ini Sotomi Udang, maksudnya pakai kaldu udang atau enggak, itu nama aja. Oh, nama aja. Sotomi Kota Udang ya Pak? Sotomi Kota Udang. So, dari Cirebon. Iya, Bapak. Oh, dari Bapaknya Cirebon. orang Cirebon. Oh, bapaknya orang Cirebon. Ini apa? Kaldunya kaldu sapi. Tapi ya bisa ini baiknya bisa di ini dengan bisa campur gitu kan. Ini Campur boleh. Satu campur deh Pak. Sotomi kan identik dari Bogor. Bapaknya kok kepikiran dari Cirebon bikin Sotomi? enggak, dulu kan ada orang Bogor nawarin nawarin ini chef kalian mau bikin ini enggak Sotomi ya, terus dikreasin sama bapak ada telur ada saus berbeda. Oh, risolnya beda. Apa yang bikin beda, Pak? Ini kan pakai bangkoang, pakai apa? Bangkoang, Pakai bangkuang? ya bumbu. Oh, pakai bumbu juga. Oh, jadi Bapak memang khusus untuk risolnya dibikin khusus gitu ya? Oh. Beda dari yang lain. Jadi dulu waktu dikasih resepnya karena kerjasama atau memang atau dikasih? Kasih aja gitu. Wah, rezeki dong ya? Ya karena pulang kampung. Oh, orangnya pulang kampung. Bapak suruh nerusin gitu. Bapak saya. Oh, dari bapaknya. Iya bapak. Jadi Masih ini- ada. Oh, jadi ini Bapak generasi kedua. Iya Oh, dulu aslinya jual di mana? di tengah. Oh, di pinggir jalan. Terus sekarang Masih di Roxy. Kios ya di sini depan. Sekarang Udah. jadi itu apa taman. oh, taman. Udah berapa tahun, Pak? Di sini 5 tahun, di sana udah tahun 68. Dari 68. Iya. Wah, ini legendnya Sotomi nih ya. Iya. Berarti benar-benar asli dari Bogor resepnya, cuman Iya. Bapak karena Nama bapak. oke. Ya udah, yuk, nggak usah lama-lama. Kita langsung ngeracik. Bukanya tiap hari, Pak. Buka ini siapa? Jam berapa? Ya, jam Setengah 11. 9. Oh, setengah 9. 11 atau setengah 9. Oh, dari jam 11 sampai jam 9 malam. Setiap hari Oh. Minggu buka juga, Pak. Minggu, hari Minggu hari Minggu buka. Oh, hari Minggu hari libur buka. Oh, tanggal merah tetap buka juga ya? Iya. Oh. Tapi ini tinggal dikit-dikit ya, Pak. Kalau gini hari. Iya, itu kebetulan lagi rame. Oh, lagi rame. Alhamdulillah. Hari Minggu sih, iya. Ya, Hari libur. betul juga. Oh, belum tentu. Oke, langsung racik. Satu lagi apa? Bihun apa? Bihun aja. Bu. Oh, ya udah. Udah, Pak. Habis. Ya. Upload gendut. Oh, pakai telur. Yang bikin beda Sotomi Bapak apa nih, Pak? Selain risolnya. Pakai kue tiaw. Oh, ada bihun sama kue tiawnya, jadi kasih. Ini item-item paru ya, Pak ya? Mana? Ini daging. Asli. Oh, goreng. daging. Oh, digoreng dulu. Oh, Direbus, jadi digoreng. oh, udah habis direbus digoreng. Daging. Daging. Terus Digoreng supaya garing. oh, supaya garing.
Terus dagingnya ada pilihan Bapak? Ada babat gitu-gitu nggak? Oh nggak ada, semua daging ya? Oke. Sehari bisa berapa mangkok nih Pak? Tergantung, kalau rame ya 100. Oh 100 ada. Alhamdulillah. Maaf tadi dengan Pak siapa ya? Pak Subur. Aduh, sebelum bapaknya Bapak namanya siapa? Bapak Rasta. Oh Bapak Rasta. Oh, dulu jadi Pak Rasta yang mulai. Iya. Oh sekarang nurun ke Pak Subur. Dari tahun 68 jadi ya? Wah luar biasa. 68 berarti 32. 60 tahun. 60 tahun ya? Iya. Wah iya loh. Dari 68 loh. Bukan kontrak. Oh ini ngontrak. Oh masih ngontrak. Tapi ngontrak begini aja orang masih nyari ya? Iya. Ini nyelip ke dalam ya? Lama. Wah. Ya. Langganan-langganan lama. Ya, moga-moga ada video ini tambah rame lagi ya Pak ya. Orang-orang jadi tambah tahu lagi. Saya aja baru tahu lupa ada yang nyelip di sini. Ini udah masuk. Ya, alhamdulillah. Wah ini nih misteri kaldunya nih, kita buka. Dereng. Ini perpaduan Bogor dan Cirebon dong ya? Iya, kalau di Cirebon nggak ada. Oh, nggak ada. Justru di Cirebon nggak ada. Kenapa Pak Subun nggak kepikiran buka di Cirebon Pak? Aduh, itu apa? Oh. Sipur. Oh peminatnya malah kurang ya, nggak cocok sama lidah sana ya? Wah tuh lidah sampai nyeces nih. Wah betul. Oke. Wih wanginya ininya dibuka. Sambil Pak. Belum. Sambal di meja. Oke. Sambal jeruk. Oh, ada. Oke, kita makan dulu. Halo. Ini sekarang kita ada di Sotomi Kota Udang. Ya. Jadi kalau teman-teman pikir Kota Udang itu Cirebon ya. Sotomi kok dari Cirebon bukan ya. Ini berarti resepnya dari Bogor di Bapaknya yang jual orang Cirebon. Jadi dikasih nama Sotomi Kota Udang. Tapi rasanya tetap Sotomi Bogor. Asli Bogor. Cuman makan. Gurih asinnya. Cuman kalau menurutku ini tipikal mesti diracik ya. Cuman kalau rasa ini asin, gurih ya. Sama berasal dari tomatnya nggak sih? Iya, Ya. asam-asam tomat. Enak teman. Jujur ini mesti diracik ya. Tipikal mesti diracik punya. Nah, coba ada rasa asin gurihnya aja. Ya sama dari tomatnya. Jadi aku pesen dengan komplit. Jadi ada mie kuning, bihun sama kue tiaw. Kalau sini Bihun aja. Oke, sekarang kita mulai racik. Sebelum kita racik, pengen coba ini dari ini. Jadi ini setelah direbus untuk kaldu, dia digoreng lagi biar kering ya. Dia agak hitam ya. Sepintas kelihatannya kayak iga ya. Digoreng hitam-hitam ekspektasi itu Keras. ini ada gitu keras loh. Ternyata enggak. Jadi dia kayak ini. Garingnya kayak kerupuk. Jadi sedikit terus gitu. Oh, ada garingnya, ada lembutnya dagingnya. Sensasinya berbeda. Ini kita disediain jeruk limau, sambal, lada, kecap manis. Nah ini acar bawang. Dagingnya yang bikin enak ya. Ada garingnya, ada kenyalnya, ada lembutnya. Porsinya nggak boleh. Mangkok ini penuh banget ya. Udah nih cek. Makan. Lebih. Ini kalau pakai kecap manis, pakai sambal sama jeruk ini jadi lebih apa?
lebih nendang. Iya, Rasanya lebih kuat. ngeblend ya, lebih nyampur, lebih nyatu. Kok kuahnya kering ya? Nanti. Karena pakai bakmi kali ya. Oh pakai ini, pakai pecel ya? Iya, jadi lebih nyampur. Oh iya iya oke. Jadi jangan didiemin lama-lama. Kuahnya nyusut. Kita makan dulu sih. Tadi pas masuk ke dalam sini ya, aromanya wangi ya dari depan ya. Ini di depan. Dia buka panci itu. Oh ngebul. Oh ini sejuk nggak? Dia lagi buka. Mau gede manjain orang. Wah. Wangi. Tempatnya mantap. Jadi nggak? Kita biasanya kalau makan sotomi, kuahnya banyak isinya sih, ya benar. Tapi ini isinya banyak, kuahnya yang berasa sedikit, benar nggak? Iya. Jadi nggak sekadar makan benar-benar cuma mengemil ya, ini benar-benar makan sotomi, isinya banyak. Bumbunya, nih kuah bumbu kuahnya kan ya. Makannya aja kenyang ya, nggak sama nasi ya. Iya benar. Wah enggak deh. Kalau aku nggak nonton. Ini dia yang apa? Menurut kamu apa yang bikin beda sotomi Kota Udang daripada sotomi yang lain? Sama dagingnya, ini beda banget. Iya setuju. Iya sama. Kalau biasanya kan daging cuma daging aja gitu, cuma Rebus, iya, rebus, direbus, potong-potong ya. dipotong-potong. Yang kedua ada telur rebusnya. Oh ya. Ya benar. Setuju. Tiga risolnya, isinya bukan bihun di bengkuang. Wah, pantas jadi kertas ya. Jadi kayak makan apa ya? Kayak makan coipan ya. Ya. Terus aku juga sukanya ini benar-benar benih daging loh, nggak pakai lemak, nggak pakai gaji. Jadi bapaknya tadi bilang ya, semua full daging. Wah, itu. Jadi ini apa nggak nempel-nempel yang di mulut Ya, ya. Biasanya benar. kalau ada lemaknya, bisa makan sotomi itu suka yang melekat di mulut. Ada bekasnya ya, nempel-nempel. Sama kenyang. Wah, mantap. Penghabisan. Kuahnya enak. Itu udah nggak kuat. Yang ini. Kalau jadi nggak salah. Soto Kota Udang benar-benar yummy. Wah. Nah udah, wah mantep. Makan satu kenyang ya. Iya. emang beda. Wah ini kuah beda, isi beda, risolnya mantep. Saya baru kali ini makan sotomi, benar-benar makan sotomi loh. Biasanya kuahnya banyak, isinya seuprit. Iya. Ini isinya banyak, kuahnya yang berasa seuprit karena keser sama isinya ya. Nah ngomong-ngomong segitu banyak, satu mangkok berapa Pak? 35. Wah terjangkau juga ya, isinya banyak loh, dagingnya juga. Ini berarti pakai dagingnya bener-bener daging ya, nggak pakai tetelan-pretelan gitu ya. Wah mantep, pantesan kuahnya mantep. Ini bisa pakai nasi juga atau enggak? Ada juga. Oh bisa pakai nasi. Oh, nasi Oh. bisa. Kalau tambah nasi berapa Pak? Tambah nasi yang satu 5.000, yang tengah 3.000. Oh, kalau Oh. satu porsi nasi 5.000, Iya. setengah porsi 3.000. Iya. Oke. Nah sekalian ini tanya, kalau ada yang mau pesen bisa? Pak Subur? Ke nomor berapa Pak Subur? Iya. Oh bapaknya ngecek dulu, takut lupa. Ini ada nomor handphone. Oh ini ada nomor handphone. Oh oke, nih teman-teman. Sotomi Kota Udang, Pak Subur. Minimal berapa hari sebelumnya Pak? Maksudnya kalau untuk Acara puluhan, pesta. kalau acara-acara seperti biasa, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Oh biar ini minimal 3 hari sebelumnya deh ya. Persiapan ya. Buat bapak persiapan. Porsi nih, Pak. Minimal berapa Pak? Lagi ini kan 150.
150 pernah. Paling dikit boleh pesan berapa? 100 boleh? 100 boleh, tapi paling nggak untuk di ini aja dibungkus. Kalau untuk dibawa nggak bisa. Oh nggak bisa. Kalau mau dilayani di tempat 150. Kalau mau dilayani tempat 150. Cuman kalau 100 bisa, cuman dibungkus aja. Bapaknya nggak bisa pergi untuk ngelayanin sana ya. Oh, oke. Jadi minimal 100 tapi dibungkus. Kalau mau pelayanan di tempat 150. Oke, terima kasih Pak Subur. Semoga laris, sukses. Makin banyak yang tahu lagi ke sini ya. Biar sejarahnya Bapak makin berkembang nih ya. Nah, terus jadi legenda Sotomi. Oke, makasih Pak. Sampai ketemu. Ya, bayar. Nah, sekian dulu videonya. Gimana teman-teman? Ternyata di balik nikmatnya soto mie Kota Udang menyimpan banyak sejarah ya. Luar biasa. Oke, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya, supaya channel Om Pius terus tumbuh berkembang berbagi info dan inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih dan salam damai.